kita tidak berjumpa di online ini, tetapi kita bersuka cita karena kita berjumpa kembali hari ini. Adik-adik, semoga kalian semua dalam keadaan tetap sehat, bahagia, dan selalu bersuka cita. Adik-adik, hari ini kita akan memuji Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Selebihnya dari kebenaran firman Tuhan akan disampaikan oleh Siska. Wah, jadi gak sabar ya. Terlebih adik-adik juga, nanti akan ada games. Nah, games ini adik-adik bisa adik-adik lakukan juga di rumah. Adik-adik bisa mengajak kakak atau adik, mengajak oma, opa, atau mama. Penasaran bagaimana gamesnya dilakukan? Tetap stay tune and enjoy! Cindy, anak yang rajin. Pintar. Sutriska suka murah hati. Kak Marlon, semua senyum. Makasih loh. Francisca, kakak penyayang. Cindy suka mengampuni. Kak Marlon, murah senyum. Makasih loh, Kore. Oke adik-adik, seperti itu games kita. Ini adik-adik, games ini berguna supaya kita menunjukkan bagaimana kita menghargai mereka dengan perbuatan baik mereka. Dan meskipun mereka belum berbuat baik kepada kita atau susah berbuat baik, mari kita menghargai mereka, mengasihi mereka, mencintai mereka seperti Kristus mengasihi kita. Yuk adik-adik, jangan berhenti untuk menghargai orang lain, jangan berhenti untuk berbuat baik. Tetap sehat, Tuhan memberkati. Halo adik-adik Jumpa lagi bersama Kak Sutriska. dan Kak Febri. Kakak akan mengajak adik-adik untuk bernyanyi memuji Tuhan. Yesus baik dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Ayo adik-adik, mari kita bernyanyi dengan penuh semangat untuk memuji Tuhan. Jangan berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu rahmat bagi
adik-adik, jumpa lagi dengan Miss Siska di ibadah online kita hari ini. Adik-adik semua apa kabarnya nih? Miss berharap kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Sekarang kita akan belajar firman Tuhan. Duduk yang manis dan simak baik-baik ya. Adik-adik, tema kita bulan ini adalah tentang kebaikan. Tentang apa? Yeay, pinter! Kita semua tahu pentingnya bersikap baik. Kita juga tahu bahwa betapa senangnya kita saat seseorang bersikap baik kepada kita. Kita juga tahu betapa sedihnya kita saat seseorang tidak memperlakukan kita dengan baik. Nah, adik-adik, ayo kita meneladani sikap Tuhan Yesus untuk bersikap baik kepada orang lain, yaitu dengan berbagi kasih kepada orang lain, misalnya kepada teman, keluarga, papa mama, dan juga orang-orang di sekitar kita. Nah, di sini Miss punya tulisan baik. Kebaikan mungkin terdengar mudah dilakukan, tapi jujur saja terkadang sulit untuk kita bersikap baik. Misalnya contoh bersikap baik apa adik-adik? Ya betul, sekali lagi kita berbagi dengan sesama itu adalah sikap baik. Kemudian Miss juga punya tulisan jahat. Tulisan apa? Jahat. Ye, pinter. Nah, mungkin di sekolah ada teman kita yang sering mengatakan hal-hal buruk kepada kita atau kepada teman kita. Itu adalah perbuatan jahat. Atau misalnya seperti ada teman kita yang mengajak kita, ayo berkelahi. Nah, itu juga adalah perbuatan jahat. Kemudian Miss juga punya emoticon sedih. Siapa di sini yang pernah sedih? Nah, emoticon sedih. Terkadang kita sulit bersikap baik kepada seseorang yang tidak pernah ramah kepada kita, atau orang yang tidak pernah baik kepada kita, sehingga kadangkala kita ingin memperlakukan hal yang sama kepada teman kita yang tidak baik. Tapi adik-adik, Tuhan selalu menunjukkan kebaikannya kepada kita semua. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita menunjukkan kebaikan sekalipun itu sulit dilakukan? Kita mulai dengan mengingat bagaimana Sang Pencipta kita telah menunjukkan kebaikannya kepada kita semua. Seperti kita telah diberi nafas oleh Tuhan, itu adalah wujud kebaikan dan cinta Tuhan kepada kita. Mari kita baca ayat pembacaan kita hari ini dalam Efesus 4 ayat 32. Miss baca ya. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Rasul Paulus menulis kalimat tersebut dalam sepucuk surat kepada orang-orang di Efesus. Dari kisah hidup Yesus, kebaikan apa yang telah Yesus lakukan? Ada yang tahu nggak? Ya, betul sekali. Ia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua, termasuk dosa orang yang berbuat jahat kepadanya dan juga dosa kita semua. Nah, Miss di sini punya tulisan pemberian di mana Tuhan Yesus telah memberi pengampunan kepada kita untuk setiap kesalahan yang kita buat, yang kita lakukan. Tidak peduli seberapapun kesalahan yang kita lakukan, Tuhan Yesus tetap memberi pengampunan kepada kita melalui penyerahan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Kenapa Tuhan memberikan Yesus anaknya yang tunggal? Yaitu karena cinta. Adik-adik bisa baca kan? Cinta. Yeay, pintar sekali. Karena Tuhan sangat mencintai kita, sehingga apapun yang kita lakukan, itu semua diampuni Tuhan, dan itu adalah bentuk rasa cinta Tuhan kepada kita semua. Untuk itu kita juga harus dapat meneladani Yesus, yaitu melakukan perbuatan baik. Apa artinya bagi kita perbuatan baik? I give you. Artinya, kita menunjukkan kebaikan dengan memaafkan orang lain ketika mereka melakukan kesalahan kepada kita. Lagi pula, kita juga kadang-kadang sering berbuat kesalahan kan? Jadi tidak salahnya untuk kita memberi maaf kepada orang-orang yang bersalah kepada kita. Kemudian, Miss juga punya gambar ini. Siapa yang tahu ya, ini kepalan tangan ya adik-adik seperti ini. Kita bisa menjadi baik daripada mencoba membalas dendam. Melalui kalau misalnya orang jahat kepada kita ataupun orang melakukan kesalahan kepada kita, kita mencoba untuk
tidak membalas itu, tapi kita berusaha untuk menahan diri, untuk tidak marah, dan kita juga belajar untuk memberi pengampunan kepada mereka. Nah, menjadi baik tidak selalu mudah adik-adik, namun kita perlu ingat dari mana kita berasal, dari mana asal kebaikan kita, yaitu kita meneladani Yesus Kristus yang telah melakukan kebaikan untuk kita semua. Jadi adik-adik, bottom line kita minggu ini yaitu bersikap baik kepada orang lain karena Tuhan baik kepadamu. Yeay! Nah adik-adik, jangan bubar dulu ya. Miss ada permainan nih, namanya permainan baju kebaikan. Tetapi terlebih dahulu kita siapin alat-alatnya dulu ya. Pertama, siapin pena. Kemudian kita juga siapin buku. Boleh buku gambar ataupun buku tulis yang masih kosong ya adik-adik seperti ini. Kemudian siapin juga lem kertasnya dan juga siapin gunting. Kemudian jepitan baju. Nah, tapi yang lebih penting jangan lupa kita juga siapin tali ya. Boleh tali jamburan ataupun tali rafia. Ayo kita mulai. Untuk membuatnya terlebih dahulu kita buat gambar bajunya dulu ya. Ikutin Miss. Ayo kita buat gambarnya. Buat bajunya boleh gede ataupun kecil ya adik-adik, terserah yang adik-adik sukai. Kemudian kalau jadinya seperti ini. Dari baju yang tadi sudah adik-adik buat, jangan lupa tulis ya ayat pembacaan kita hari ini, yaitu tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Seperti ini ya adik-adik, boleh ditulis ataupun mau ikut kayak punya Miss, ditulis dulu kemudian dipotong-potong terus ditempel dari bajunya. Kemudian setelah ini jadi, jangan lupa kita menggantung ya adik-adik. Nah, jadi deh gantungnya seperti ini. Kenapa bentuk pakaian? Ada yang tahu nggak? Seperti firman kita pada hari ini, yaitu tentang kebaikan. Kita harus selalu memakai pakaian kebaikan. Kapan? Setiap hari dong, setiap saat, dimanapun kita berada. Nah, seperti bottom line kita pada hari ini, bersikap baik kepada orang lain karena Tuhan baik kepadamu. See you next week adik-adik, bye-bye. Firman Tuhan kita sudah selesai ya adik-adik. Mari kita berdoa, lipat tangannya dan juga tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kebaikan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami dan juga dalam kehidupan keluarga kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan hari ini. Biarlah firman Tuhan itu boleh kami tanamkan dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus selalu menolong dan menuntun kami. Hanya ini doa kami Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin.